Perkenalkan, nama saya Nadila Kurnia Ramzan dengan NIM 231330. Saya di sini akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara menurut bahasa Yunani yaitu gabungan dari dua kata, yaitu ideos yang artinya gagasan atau konsep, dan logos yang berarti ilmu. Dan menurut etimologis yaitu ilmu tentang gagasan-gagasan atau ilmu yang mempelajari asal-usul ide. Sedangkan menurut umum, sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dari sistematis. Fungsi ideologi adalah sebagai berikut. 1. Menjadi pemandu tindakan sosial individu di masyarakat. 2. Menjadi sumber inspirasi norma dan nilai sosial. 3. Menjadi panduan bagi individu dalam menemukan identitas dirinya. 4. Memberi motivasi bagi individu dalam menggapai tujuan hidupnya. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara adalah 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Unsur ateisme dalam ideologi komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Unsur individualisme dan dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip gotong royong dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup yang konsumtif. Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain yaitu terorisme dan narkoba. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme yaitu rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri, mengancam keamanan negara dan masyarakat umumnya. Aksi terorisme dengan ideologinya menambahkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disistereksi bangsa. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. 2. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. 3. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional adalah 1. Saling menghargai dalam kekhasan masing-masing dan tidak ada diskriminasi. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi terbuka. Aktualisasi 5 sila Pancasila artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme keagamaan. 2.
sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang merupakan tolak ukur keberadaan serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Membangun hubungan timbal balik atas dasar kebersamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Sila 4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, komitmen terhadap demokrasi. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas kelompok-kelompok lemah. Mengali sumber histori sosiologis politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara yaitu 1. Sebagai pemersatu bangsa. 2. Sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan ormas. 3. Masalah politis. 4. Kebebasan berpendapat. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara yaitu 1. Sila ke-1. Kehidupan beragama dan masyarakat Indonesia. Sila ke-2. Saling menghargai dan menghormati hak-hak lain. Sila ke-3. Solidaritas rasa cinta tanah air yang mewujudkan pada mencintai produk dalam negeri. Sila ke-4. Menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila ke-5. Sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok dan berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai ketuhanan. Keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan sakral, suci, dan agung dan mulia. Nilai kemanusiaan. Pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan. Nilai persatuan Indonesia. Menghujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa. Nilai permusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia. Nilai keadilan sosial. Menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan dan keseimbangan serta pemerataan terhadap suatu hal. Demikian presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.